Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok kecerdasan artifisial ingin mempresentasikan analisis ChatGPT untuk copywriting. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Hanifah Sabita Filhak, kemudian ada teman saya yaitu Ilham Panca Pamungkas, Jessica Anggraini, Muhammad Hamam Takiudin, dan Rizky Maulana. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Dan yang ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bagian latar belakang yaitu dalam dunia pemasaran digital yang semakin berkembang, copywriting menjadi elemen penting untuk menarik perhatian. Copywriting identik dengan kemampuan mengolah kata sehingga menciptakan unsur seni di dalamnya yang dapat menimbulkan efek persuasif. Pentingnya copywriting dalam pemasaran diperlukan penulis yang memahami konteks pemasaran yang sesuai dengan konten yang akan dipasarkan nanti. Namun, copywriter terkadang mengalami stuck atau ketidakfokusan yang membuatnya bingung menyampaikan pesan pemasarannya. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT muncul sebagai alat yang potensial yang dapat membantu dalam proses copywriting. Dengan ChatGPT, para copywriter dapat menuliskan perintah yang diinginkan guna membantu mengembangkan ide. Meskipun penggunaan ChatGPT dapat memberikan banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa mesin tersebut masih memerlukan supervisi manusia. Keahlian penulis dan pemahaman konteks pemasaran tetap sangat penting dalam menggunakan ChatGPT untuk copywriting. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa itu ChatGPT, yang kedua, apa kelebihan yang dimiliki ChatGPT, yang ketiga, apa kekurangan yang dimiliki ChatGPT, dan yang keempat, bagaimana dampak penggunaan ChatGPT bagi para copywriter. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu memadukan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pembahasan sejarah ChatGPT. ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer adalah model deep learning yang dikembangkan oleh OpenAI, sebuah laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang berpusat di Ohio, Amerika Serikat. ChatGPT diluncurkan pada tanggal 30 November tahun 2022. Dalam waktu 5 hari setelah peluncurannya, ChatGPT telah mencapai 1 juta pengguna dan tercatat pada Januari 2023, pengguna ChatGPT telah mencapai lebih dari 100 juta pengguna. Aplikasi ChatGPT. ChatGPT adalah aplikasi chatbot yang merupakan aplikasi perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan yang dapat melakukan percakapan layaknya manusia. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau membuat permintaan dan sistem akan merespon dalam hitungan detik. Selanjutnya ada kelebihan ChatGPT. ChatGPT memiliki kelebihan diantaranya. Yang pertama, kemampuan bahasa yang baik. ChatGPT memiliki kemampuan menuliskan teks profesional yang baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam membuat teks. Dengan memberikan perintah yang diinginkan, kemudian sistem akan merespon dalam hitungan detik. Hal ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk riset dan merumuskan kalimat yang tepat. Yang ketiga, dapat digunakan dalam berbagai jenis penulisan. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pembuatan tulisan ilmiah, iklan, konten, caption, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kekurangan dari ChatGPT. Di samping kelebihannya, ChatGPT memiliki kekurangan di antaranya yang pertama, membutuhkan jaringan yang stabil. Jika koneksi jaringan yang digunakan itu buruk, maka ChatGPT ini hanya akan menampilkan bug dan tidak memberikan respons sesuai keinginan pengguna. Yang kedua, ketergantungan pada konteks sebelumnya. Karena ChatGPT mengacu pada konteks percakapan sebelumnya, ChatGPT mungkin kurang efektif dalam menangani percakapan yang tidak terkait. Yang ketiga, masih ada kesalahan dalam generasi teks. Meskipun ChatGPT mampu menghasilkan teks yang profesional, namun kesalahan penerjemahan atau arti dari sebuah kata masih sering ditemukan. Oke, berikutnya adalah hasil wawancara. Penulis telah melakukan wawancara kepada pengguna yang bergelut pada copywriting sosial media. Berikut merupakan hasilnya. Yang pertama, Muhammad Iqbal, penulis caption Instagram kurang NF. ChatGPT telah membantu saya dalam menuliskan kata-kata yang lebih profesional. Bisa membantu saya dalam menentukan ide awal juga. Meskipun untuk hal-hal yang sifatnya pengetahuan yang intens, ChatGPT masih sering salah menjawabnya. Yang kedua, dari Hiji Hasan Sekolani, penulis caption Instagram KMPSTI STTNF. Keyword yang bagus akan menghasilkan jawaban yang bagus pula di ChatGPT. Meskipun terkadang tidak sesuai jawaban yang kita inginkan dengan hasilnya. Seperti, waktu itu saya mau mencari ciri-ciri, tetapi ChatGPT justru memberikan karakteristik. Selanjutnya kesimpulan.
ChatGPT dapat digunakan sebagai alat bantu kreatif dalam copywriting. Ini membantu dalam menghasilkan ide-ide dan menyusun draft awal. Namun, perlu diingat bahwa ChatGPT tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan keyword yang tepat agar ChatGPT dapat memberikan jawaban yang lebih relevan, meskipun tetap ada kemungkinan hasil yang tidak sesuai. Dalam penggunaannya, ChatGPT dapat menjadi alat yang berguna dalam proses copywriting. Tetapi, peran penilaian manusia dan pemahaman konteks tetap penting untuk menghasilkan hasil yang optimal. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.